Halo, berjumpa lagi dengan saya Dewa Gede Sumantri di channel Info Hukum. Kali ini saya ingin membahas tentang beda harga di kasir dengan yang ada di rak minimarket. Nah, mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini. Jadi di mana harga yang tertera di rak display barang-barang berbeda dengan harga setelah Anda sampai di kasir. Jadi ketika barcode dibaca oleh sistem, ternyata harga di kasir berbeda dengan harga di rak. Nah, seperti apa seharusnya harga yang diterapkan oleh pihak minimarket atau supermarket tersebut? Apakah harga yang tertinggi yang harus kita gunakan atau harga terendah, atau seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, mari kita bahas satu persatu. Aturan terkait mencantumkan harga yang jelas di rak dan di kasir itu sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013. Nah, di mana perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang menjual barang secara retail atau eceran, dalam hal ini di luar dari usaha mikro, jadi di luar dari warung-warung yang ada di rumahan. Jadi setiap usaha-usaha tersebut sebetulnya sudah diatur tentang pencantuman harga yang ada di rak tersebut. Apabila harga yang ada di rak dan harga yang di kasir itu berbeda, sebetulnya perusahaan atau toko tersebut sudah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan ini. Jadi pelaku usaha seharusnya mencantumkan harga yang jelas, baik itu di rak maupun di kasir, termasuk misalkan harga yang ada di rak belum termasuk pajak, ataupun harga yang di rak sudah termasuk di pajak. Itu seharusnya memang ditempel secara jelas. Nah, apabila di toko-toko atau di minimarket itu biasanya harga sudah termasuk dengan pajak. Jadi memang harga sudah harus sama, yang antara di mesin kasir termasuk yang di display barang atau yang di dekat dengan barang tersebut, itu harganya dan harus jelas, mulai dari kriteria, berat, kemudian mencantumkan harganya, dan itu harga dalam satuan rupiah kalau untuk di Indonesia, jadi harus jelas. Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan harga yang jelas, kemudian tidak mudah terbaca dan meragukan konsumen, sebetulnya pelaku usaha bisa dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Dan pencabutannya ini bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang membawahi atau yang mengeluarkan izin untuk pengusaha tersebut. Akan tetapi pencabutan izin usaha itu juga tidak bisa dilakukan sewenang-wenang, jadi ada prosedurnya. Nah, untuk pelaku usaha dapat dicabut izin usahanya, itu dia biasanya mendapatkan 3 kali surat peringatan. Dan surat peringatan itu antar surat peringatan 1 dan surat peringatan berikutnya itu biasanya berjarak 1 bulan. Apabila pelaku usaha sudah diperingatkan sebanyak 3 kali tapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, barulah di situ surat izin usaha dari pelaku usaha tersebut dicabut. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan awal, bagaimana apabila harga yang tercantum di rak dan di kasir itu berbeda? Apa yang harus konsumen lakukan? Apabila terjadi perbedaan harga antara di rak dan di kasir, maka harga yang akan dikenakan oleh konsumen itu adalah harga yang terendah. Jadi contoh, harga di kasir itu mendapatkan harga 5.000, sedangkan harga di rak tertulis 3.000. Nah, oleh karena itu, harga yang akan didapatkan oleh konsumen adalah harga yang terendah, yaitu yang ada di rak, yaitu senilai 3.000. Jadi misalkan ketika kita membeli minuman, misalkan ya, harganya di rak itu tertulis Rp3.000 dan ternyata ketika di kasir harganya menjadi Rp5.000, maka Anda berhak menerima harga yang Rp3.000 itu tadi yang ada di rak. Nah, itu semua diatur dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013. Di mana dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas sekali ditulis bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau harga jasa dengan harga atau tarif yang dicantumkan berbeda pada saat pembayaran, maka yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah. Nah, sehingga dari pasal 7 ayat 2 itu tadi sudah menjawab keluhan konsumen, keluhan Anda. Harga mana sebetulnya yang harus saya bayar? Jadi Anda berhak di situ menerima harga yang paling rendah. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di situ juga telah diatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan atau memberi pernyataan yang menyesatkan mengenai harga barang dan atau jasa.
apabila pelaku usaha melanggar dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, sebetulnya pelaku usaha tersebut bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi sebetulnya hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pelaku usaha sendiri apabila ada konsumen yang protes kemudian melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kemana konsumen atau orang yang dirugikan? Misalkan Anda dirugikan dengan harga yang terlalu jauh perbedaannya dari harga yang tertera di rak dan di kasir, maka apa sih yang harus Anda lakukan? Yang konsumen bisa lakukan adalah menggugat pelaku usaha kepada lembaga yang menaungi atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen ini, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Atau konsumen juga bisa melalui peradilan di bawah peradilan umum. Ya, akan lebih baik lagi apabila konsumen memang didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Apabila ada kritik, pertanyaan maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dewa Gede Sumantri dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam keadilan.